5 aplikasi pinjaman online legal yang harus kalian waspadai jika kalian gagal bayar atau telat bayar di aplikasi tersebut. Kenapa? Buat kalian yang nggak kuat mental akan terus tertekan dan akan membuat kalian pusing. Jadi lebih baik hindari ke-5 aplikasi pinjol legal ini jika kalian sampai ada resiko atau kalian tidak bisa membayar hutang kalian. Yang pertama adalah Akulaku. Kenapa? Ya udah jelas ya, Akulaku itu sudah terbesar di Indonesia. Dan salah satu yang DC-nya hampir seluruh kota itu sudah pasti ada. Dan pasti didatengin DC Akulaku ke rumah kalian. Orang pasti akan takut ya ketika ada DC datang ke rumah. Sehingga ini saya masukkan dalam 5 aplikasi pinjol legal yang mana ini tidak cocok bagi orang atau bagi pemula yang tidak kuat mental menghadapi DC lapangan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Kredivo. Nggak jauh beda sama Akulaku, Kredivo ini juga aplikasi pinjaman online yang memang DC-nya sudah sering banget datang ke rumah nasabah. Dan hampir di seluruh kota Indonesia juga Kredivo ada. Ya mungkin masih banyak Akulaku sih, tapi Kredivo tetap nggak bisa dianggap remeh teman-teman. Awalnya dulu memang 3 bulan itu baru datang. Sekarang sudah ada 1 bulan, 2 bulan DC sudah datang ke rumah kalian untuk menagih. Jadi dengan kata lain di sini buat kalian yang memang ada rencana galbay di depan, saya sarankan untuk menghindari aplikasi pinjaman online seperti Kredivo ini. Ya, selanjutnya ada Kredit Pintar. Sama seperti Kredivo dan Akulaku, Kredit Pintar DC-nya juga hampir ada di seluruh kota yang ada di Indonesia. Kalau sudah banyak seperti ini, pasti kalian akan didatengin. Banyak juga kok yang sudah 1 bulan telat itu sudah didatengin. Padahal logikanya kalau dulu ya 90 hari itu baru didatengin. Tapi kalau sekarang sudah datang aja tuh ke rumah kita. Ya, itu adalah beberapa pinjol legal yang mungkin harus kalian waspadai. Nah, selanjutnya ada Home Credit. Nah, Home Credit ini ya juga paylater juga ya, mirip-mirip Kredivo dan Akulaku. Sudah banyak banget DC-nya di mana-mana. Bahkan hampir di seluruh kota terpencil pun ada juga DC dari Home Credit ya. Jadi kalian harus waspada jika sampai kalian berhutang di Home Credit. Jangan sampai kalian telat karena kalian akan berhadapan dengan DC-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Tunaiku. Ya, Tunaiku ini milik bank besar ya, salah satu bank TBK yaitu Amar Bank, di mana ketika kalian gagal bayar tentu saja sudah pasti ada DC-nya. Bahkan mungkin hampir di setiap kota juga. Dan kalian juga bakal didatengin DC ke rumah. Nah, ini nih, nggak sedikit juga teman-teman dari ke-5 aplikasi pinjol ini, mereka didatengin ke kantor juga. Jadi teman-teman harus waspada, tapi ingat tidak boleh takut berlebihan. Dan juga jangan menjanjikan sesuatu, serta yang paling penting, jangan bayar langsung ke DC jika memang kalian berhadapan atau menemui DC lapangan. Solusinya bagaimana nih? Jika sudah terlanjur dan harus menghadapi dan harus berhadapan dengan DC lapangan dari ke-5 aplikasi pinjol tersebut. Sebenarnya simple ya, nggak ada bedanya. Cuman memang kalian harus sedikit lebih kuat mental aja dibandingkan harus berhadapan dengan aplikasi pinjol yang lain. Ya, karena maklum, dari 5 aplikasi pinjol tersebut, kalian bakal lebih sering lagi menemui DC-nya dibandingkan pinjol yang lain. Oleh karena itulah, karena ketemu DC, terus kemudian didatengin DC, itu buat sebagian orang bukan merupakan hal yang kecil, tapi hal yang besar. Jadi mereka bakal takut, mereka bakal panik, dan mungkin kalau zaman sekarang bukan takut karena takut kekerasan atau apa ya, lebih kepada takut karena malu. Nah, inilah yang dimanfaatkan para DC saat ini. Datang ke rumah kalian tujuannya bukan menakut-nakuti kalian, tapi memang hanya untuk efek kejut dan agar kalian takut malu ya dengan tetangga-tetangga atau mungkin saudara kalian, orang tua kalian karena kalian terlibat pinjaman online seperti ini. Ya, itu adalah salah satu resiko dari gagal bayar pinjaman online, teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin merasa sudah galbay di sini, nggak perlu takut ya teman-teman ya. Solusinya adalah kalian pasrahkan aja. Kalau memang nggak ada uang, nggak usah dibayar dulu, nggak apa-apa. Tapi niatkan dalam hati kalian untuk membayar hutang kalian. Mau nabung kek, mau apa kek. Dan misal dapat ancaman masuk ke jalur hukum sekalipun, misal kalian dapat somasi dari Akulaku, somasi dari Kredivo, somasi dari Kredit Pintar, somasi dari Tunaiku, dan somasi dari Home Credit, teman-teman pasrah aja, tidak perlu takut karena biasanya hanya sekedar somasi dan nggak akan berujung ke pengadilan untuk gugatan-gugatan lainnya ya.
Fokus aja ngumpulin uang untuk bayar, setelah kekumpul kalian lunasi dan jangan minjol-minjol lagi atau mengajukan pinjaman online di 5 aplikasi tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari video ini, ya minimal setidaknya teman-teman sudah mulai berkuranglah ketakutannya. Semoga teman-teman bisa dilancarkan dan insya Allah utangnya segera lunas. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.